Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwan akhwat sekalian, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menuntut ilmu melalui special live talk kami yang saat ini bertemakan amalan hati yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Pertama kita akan pembukaan, kemudian sekelas info biografi tentang Al-Ustaz, kemudian dilanjutkan oleh materi kajian, dan ada kesempatan tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya silahkan nanti ada di chat langsung kepada admin pertanyaan, dan kemudian nanti ada kuis, Al-Ustaz akan menanyakan sebuah kuis mungkin yang untuk dijawab oleh para audiens. Insya Allah akan mendapatkan hadiah buku. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk tata tertib, yang pertama dipersilakan untuk rename Zoom-nya dengan nama aslinya supaya nanti pada saat pertanyaan jelas siapa yang bertanya. Dan mohon speaker di mute dan videonya di off-kan agar tidak salah fokus, tidak gagal fokus untuk teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mencatat ilmu kajian, sebab hanya catatanlah yang mengikat ilmu-ilmu kita. Dan untuk pertanyaan, silahkan langsung via chat ke admin pertanyaan. Untuk ikhwan, jika memungkinkan kita akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Baik, kita mulai saja acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian izinkan saya untuk memperkenalkan Al-Ustaz. Beliau adalah nama aslinya Ahmad Zainuddin bin Kashful Anwar Al-Banjari. Beliau lahir di Banjarmasin di tahun 1978. Sudah diberi 1 orang istri dan 4 orang anak. Beliau lulusan dari Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah di Arab Saudi, berhasil menyelesaikan pada tahun 2006 yang lalu, dan beliau Masya Allah adalah pendakwah di Islamic Culture Center Daman Arab Saudi sampai dengan tahun 2013.
Pada saat ini beliau merupakan pembina Pondok Pesantren Intan Ilmu Batola Kalimantan Selatan. Beliau juga sebagai pembina di dakwahsunnah.com dan beliau juga pembina di Pondok Pesantren Bakkah Martapura Kalimantan Selatan. Banyak sekali buku-buku yang sudah beliau tulis. Di sini kalau kita ada di webnya, sesuai dengan di undangan itu, di sana ada tertera 11 buku yang sudah beliau tulis dan materinya juga sangat menggugah kita untuk membeli bukunya. Baik, itu perkenalan tentang Al-Ustadz. Selanjutnya saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memulai kajian. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 22 Rajab 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema, yaitu amalan hati, a'malul qulub, amalan hati. Dan kalau kita bicarakan amalan hati, maka kita akan membahas beberapa poin sebelum membicarakan amalan hati. Yang pertama adalah apa pengertian hati. Baik itu di dalam Al-Quran ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para ulama. Yang kedua adalah
apa pentingnya membicarakan amalan hati. Yang ketiga adalah amalan hati, apa saja amalan hati. 3 poin ini mudah-mudahan cukup, kita akan membicarakannya. Poin yang pertama yang kita bicarakan adalah apa itu hati. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, maka kita akan dapati banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan hati. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 78. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Kemudian juga di dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulub ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Artinya, apakah mereka tidak berjalan di bumi, maka mereka memiliki qulub yang memahami dengan, atau telinga-telinga yang mendengar dengannya. Maka sesungguhnya la ta'mal absar, pandangan-pandangan tidaklah buta, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Akan tetapi qulublah yang buta yang ada di dalam hati. Berdasarkan 2 ayat ini, maka kita dapati bahwasanya pengertian hati disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, baik itu dengan kata al-qalbu ataupun kata al-fuadu ataupun kata as-sadru. Ya. Ini semuanya berkaitan dengan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hati dengan kata al-fuadu. Begitu juga dengan kata al-qalbu. Begitu juga dengan kata as-sadru. Al-fuadu dan al-qalbu saya sudah sebutkan tadi dalilnya, yaitu surat An-Nahl ayat 78, ini di antaranya. Kemudian surat Al-Hajj ayat 46. Adapun as-sadru adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka siapa saja yang diinginkan oleh Allah untuk diberikan petunjuk kepadanya, Allah lapangkan dadanya, sadruhu. Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Kalau kita ingin ambil kata fuad dalam ayat yang lain, di antaranya yaitu surat An-Najm ayat 11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mendustakan apa yang dilihat.
Itu kata fuad, surah An-Najm ayat 11. Kata qalbu banyak dalam Al-Quran. Baik yang dalam bentuk mufrad, tunggal, atau dalam bentuk jamak. Bentuk mufrad misalkan dalam surah At-Taghabun ayat 11. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada qalbunya. Nah, berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari Al-Qur'an, maka al-qalbu, al-fuadu, as-sadru seluruhnya adalah kata-kata yang menunjukkan kepada hati. Adapun di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati dengan istilah al-qalbu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadar jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam tubuh ada sepotong daging. Mudghah itu sepotong daging yang bisa digenggam atau yang bisa dimasukkan ke dalam mulut. Mudghah, sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka dia akan baik. Jika sepotong daging tersebut buruk, maka seluruh anggota tubuhnya akan buruk. Ketahuilah bahwasanya yang dimaksud hal tersebut adalah al-qalbu. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hati dengan qalbu. Begitu juga dalam hadis riwayat Muslim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh kalian, rupa kalian, tetapi melihat kepada hati-hati kalian. Kemudian juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa tempat hati, tempat qalbu adalah di dada. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Yang artinya takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di yushiru ila sadri. Dalam hadis seperti itu, beliau memberikan isyarat kepada dadanya, menunjukkan bahwasanya tempat qalbu adalah di dalam dada. Tempat hati adalah di dalam dada. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau sudah kita ketahui bahwa Al-Qur'an menyebutkan istilah hati dengan 3 kata minimal. Kemudian hadis menyebutkan istilah hati dengan kata qalbu minimal itu. Maka kalau kita perhatikan perkataan para ulama, pengertian qalbu adalah di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan wa yutlaqul qalbu ala ma'nayain. Dan diucapkan al-qalbu atas 2 makna. Yang pertama, amrun hissi.
Dia adalah sebuah perkara yang bisa diindrai, yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Amrun hissi, perkara yang bisa diindrai. Wa huwa al-udwu al-lahmi as-sunnawbiru asy-syaklu al-mudi' fil janib al-aysar min as-sadri wa fi batinihi tajwifun wa fi at-tajwifi damun aswadu wa huwa manba'ur ruh. Dia adalah anggota yang berbentuk lonjong, anggota tubuh yang berbentuk lonjong, yang terletak pada bagian kiri dari dada. Di dalamnya ada semacam lubang, dan di dalam lubang ada darah hitam. Dan dia adalah tempat ruh. Dia adalah tempat ruh. Baik. Ini arti qalbu secara anggota tubuh. Dan bisa diindrai. Kemudian beliau mengatakan, wasani amrun ma'nawi, wa huwa latifah, rabbaniyah, rahmaniyah, ruhaniyah. Laha. Bihadha al-udwi tata'allaqu ta'alluqun wa ikhtisas. Wa tilka al-latifatu hiya haqiqatul insan. Hati dengan makna yang kedua adalah perkara yang abstrak. Dia semacam bimbingan, rahmat, ruh yang ada kaitannya dengan sepotong daging tadi. Dan kaitan ini tidak bisa diteliti. Makanya ketika Rasulullah SAW tadi bersabda bahwa ketahuilah di dalam tubuh ada sepotong daging. Itu hakiki daging yang terletak di bagian dada kiri. Kenapa saya bisa katakan hakiki? Karena itu yang terjadi pada Rasulullah SAW. Saat beliau masih kecil, dan dia mengatakan saat beliau sebelum Isra dan Mi'raj. Bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Lalu setelah itu dibelah dadanya, dikeluarkan hati. Jadi dia benar-benar sepotong daging yang bisa diindrai. Dikeluarkan hati. Lalu setelah itu dipisahkan dari hati yang kotor. Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, "Hadza hadzus syaitan." Ini adalah bagian syaitan yang ada pada dirimu. Lalu setelah itu dibasuh di mangkok emas berair zam-zam. Lalu dimasukkan kembali. Lalu diperbaiki oleh Jibril alaihissalam. Lalu dijahit. Anas bin Malik bercerita, "Fara'aitu athara dzalikal mikhyat fi sadri." Aku melihat bekas jahitan tersebut ada pada dada beliau. Ini menunjukkan bahwa sepotong dagingnya adalah hakiki. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketahuilah di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Itulah hati tadi. Yang apabila dia baik, seluruh anggota tubuhnya baik. Apabila buruk, maka seluruh anggota tubuhnya juga buruk. Tetapi yang tidak bisa dimaknai dan tidak masuk ke dalam akal manusia, tetapi kita tetap menerimanya, adalah bahwa seseorang ketika dia
berbicara tentang qalbu, maka dia punya hubungan dengan ketundukan dan kepatuhan terhadap Allah SWT. Ini yang tidak bisa kita ketahui. Karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tadi ingin sampaikan ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, di dalam sebuah tubuh ada sepotong daging. Ada yang mengatakan sepotong daging tersebut jantung. Ada yang mengatakan sepotong daging tersebut liver. Ada yang mengatakan sepotong daging tersebut otak. Ada yang mengatakan sepotong daging tersebut akal. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena tadi sepotong daging yang dia bisa diindrai mempunyai hubungan dengan ketundukan dan kepatuhan. Ini yang akhirnya membuat sebagian ulama berbeda-beda pendapat tentang apa itu qalbu. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang berarti qalbu, hati adalah sepotong daging yang ada pada bagian kiri dada manusia dan dia bisa diindrai dan dia mempunyai hubungan dengan ketundukan dan kepatuhan Allah SWT. Maka ketika kita mengatakan amalan hati, berarti kita membicarakan amalan yang ada di dalam hati. Hati tadi, sepotong daging, berletak di dalam dada sebelah kiri dan erat kaitan hubungannya dengan kepatuhan, ketundukan, kecintaan, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang ahibati hafizakumullah taala. Kita akan membicarakan tentang poin yang kedua, yaitu kedudukan hati, amalan hati. Artinya apa pentingnya kita membicarakan amalan hati? Apa pentingnya kita membicarakan amalan hati? Maka yang pertama adalah amalan hati adalah amalan yang wajib atas setiap muslim. Sebagaimana wajib atas setiap muslim amalan anggota tubuh. Bahkan amalan hati lebih wajib daripada amalan lahiriah. Coba perhatikan sekarang perkataan-perkataan para ulama yang sangat menarik. Perhatikan, tadi saya katakan kedudukan dan pentingnya, urgensinya amalan hati. Yang pertama adalah amalan hati wajib sebagaimana amalan lahiriah. Amalan lahiriah yang saya maksud sholat, puasa, bersedekah, zakat, haji, baca Quran, berzikir, amalan lahiriah. Baik dengan tangan, dengan lisan, dengan kaki, dengan anggota tubuh. Amalan hati wajib sebagaimana amalan lahir. Bahkan lebih wajib dari amalan lahiriah. Perhatikan sekarang bagaimana amalan hati lebih wajib. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, hiya min usuli al-iman. Amalan-amalan hati adalah pokok dasar keimanan. Wa qawaidid din. Dan pondasi-pondasi agama. Mislu, seperti mahabbatullahi wa rasulih.
cinta kepada Allah dan Rasul. Itu amalan hati, cinta. Bisa diekspresikan hanya dengan hati, rasa cinta. Wat tawakkuli alaih, atau wat tawakkuli alaih, bertawakal kepada Allah. Amalan hati. Wa ikhlasid din wa syukrillah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan bersyukur kepada Allah semata. Wasabri ala hukmi, dan bersabar atas keputusan Allah Subhanahu. Wal khaufi minhu, dan takut dari siksa Allah. War raja'i lahu, dan berharap rahmat Allah. Wa hadhil a'mal jami'uha wajibatu ala jami'il khalqi bittifaqi a'immatin. Dan amalan-amalannya seluruhnya wajib atas seluruh makhluk dengan kesepakatan para pemimpin agama dari para ulama. Ini menunjukkan urgensinya amalan hati. Makanya penting membahas seperti ini. Kemudian yang perkataan lain, perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, beliau mengatakan, a'malul qulubi hiyal asl. Amalan-amalan hati dia adalah sumbernya. Wa a'malul jawarihi taba'un wa mukammilah. Sedangkan amalan anggota tubuh lahiriah itu adalah ikutan dan penyempurna. Sumbernya, pokoknya amalan hati. Wa inna niyata bimanzilatir ruh wal amala bimanzilatil jasadil a'dha. Dan niat, yaitu amalan hati, itu seperti kedudukannya seperti ruh, dan amalan kedudukannya seperti anggota tubuh atau jasad untuk anggota tubuh. Idza faraqar ruha famawatun. Jika ruh berpisah dengan jasad, maka yang ada adalah kematian. Ada perkataan yang menarik juga dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Baqiyatus Salaf, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau di dalam kitab beliau Fathul Qawiyul Matin Syarh Al-Arba'in, beliau mengatakan al-ikhlas minal amali bimanzilatir ruhi minal jasad wa bimanzilatil asasi minal bunyan. Ini perkataan agung, pantas ditulis dengan tinta. Yang artinya keikhlasan dalam sebuah amalan itu kedudukannya seperti ruh pada sebuah tubuh dan seperti pondasi dalam sebuah bangunan. Tubuh tidak akan hidup tanpa ruh, maka amalan tidak akan pernah hidup tanpa ikhlas. Sebuah bangunan tidak akan bisa diambil manfaatnya tanpa pondasi. Maka amalan tidak akan diterima dan diberikan ganjaran pahala tanpa ada keikhlasan. Dan keikhlasan amalan hati. Maka kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, فَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ أَهَمُّ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجَوَارِحِ. Mengenal hukum-hukum hati lebih penting dibandingkan mengenal hukum-hukum anggota tubuh. Nah, ini kedudukan yang pertama dari pentingnya amalan hati. Dia adalah wajib dan lebih wajib daripada amalan anggota tubuh. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala
juga mengatakan di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan, bahwa beliau mengatakan fawajibatul qulubi asyaddu wujuban min wajibatil abdan. Kewajiban-kewajiban hati, amalan-amalan wajib dari hati lebih wajib dibandingkan kewajiban amalan-amalan anggota tubuh. Wa akadu minha, dan lebih ditekankan lagi. Wa ka'annaha laysat min wajibatid din 'inda katsirin. Tetapi sangat disayangkan, sebagian besar manusia menganggap itu bukan kewajiban agama. Bal hiya min babil fadha'il wal mustahabbat. Bahkan sebagian menganggap bahwa dia amalan hati termasuk daripada fadilah-fadilah dan hanya kesunahan-kesunahan saja. Ini salah. Fatarahu yataharraju min tarki wajibin min wajibatil abdan wa qad taraka ma huwa ahammu wajibatil qulub wa afradih. Yang artinya sebagian orang merasa berat saat meninggalkan kewajiban-kewajiban amaliyah lahiriah. Tetapi dia tidak merasa berat saat meninggalkan kewajiban-kewajiban hati. Wa yataharraju min fi'li adna al-muharramat wa qad irtakaba min muharramatil qulub ma huwa asyaddu tahriman wa a'zamu itsman. Artinya seseorang merasa berat dari mengerjakan perbuatan keharaman yang rendah secara lahiriah. Tetapi dia tidak merasa berat dari meninggalkan atau mengerjakan keharaman-keharaman hati. Keharaman-keharaman hati. Makanya para ulama mengatakan ada a'malul qulub, amalan hati, dan ada mufsidatul qulub, perusak-perusak hati. Yang jelas, poin pertama dari urgensi amalan hati adalah dia amalan wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya amalan hati yang selanjutnya adalah seorang hamba yang mengamalkan amalan hati, maka dia akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Dan apabila dia meremehkan amalan-amalan hati, maka itu penyebab dia mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Sebagaimana keadaan amalan-amalan lahiriah. Adapun di dunia, pahalanya adalah dia akan diterima ketaatan, dikabulkan doanya, diberikan ketenangan pada hati, diberikan petunjuk untuk menerima kebenaran dan tetap di atas kebenaran tersebut jika dia mengerjakan amalan-amalan. Dan sebaliknya, jika dia melanggar larangan-larangan dari hati, keharaman-keharaman yang berkaitan dengan hati, maka dia akan mendapatkan tidak diterimanya amal ibadahnya, tidak diberi petunjuk taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan amal ibadah. Hatinya sempit, keras. Sebagaimana orang ketika tidak beramal amalan lahiriah. Lihat, perhatikan perkataan yang menarik, sangat menarik dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, dalam kitab Sayyidul Khatam. Beliau mengatakan, warubbama ra'a al-'asi salamata badanihi wa malihi wa dhanna annahu la 'uqubata. Orang yang bermaksiat terkadang melihat, wah saya sehat, harta saya banyak, maka dia mengira bahwa wah tidak ada siksa kalau begitu. Wa ghaflatuhu 'amma 'uqiba bihi 'uqubah. Allahu akbar. Lalainya seorang ahli maksiat atas siksa, maka itu adalah siksa tersendiri. Menganggap maksiatnya tidak mendatangkan maksiat,
mendatangkan siksa, itu siksa tersendiri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang ketika bermaksiat lalu diberikan istidraj oleh Allah. Harta banyak, keluarga terlihat sakinah, mawaddah, rahmah. Tapi enggak sholat. Tapi dia tidak mengerjakan amalan-amalan lahiriah ataupun amalan-amalan hati. Lalu dia merasa santai saja. Santainya ini siksa pada saat yang bersama. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, waqad qala al-hukama al-ma'siyatu ba'da al-ma'siyah iqabul ma'siyah. Para ulama yang ahli hikmah mengatakan, bermaksiat setelah mengerjakan maksiat itu adalah siksa atas maksiat tadi. Maksiat setelah mengerjakan maksiat adalah siksa atas maksiat. Dan ini salah satu tafsiran ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal fujjara lafi jahim. Orang yang banyak dosa benar-benar di dalam neraka jahanam. Dia akan mendapatkan neraka jahanam sebelum di dunia, sebelum neraka jahanam di akhirat. Apa neraka jahanam di dunia? Sempit hati, keras hati, air mata tidak pernah berlinang. Semakin hari semakin takut, semakin berani bermaksiat kepada Allah. Terutama saat sendirian. Semakin hari semakin berselancar. Dia setiap malam menunggu kapan waktu itu yang saya bisa sendirian dengan handphone saya. Ini siksa tersendiri. Innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang banyak dosa benar-benar dalam neraka jahannam. Jahimud dunya qabla jahimil akhirah. Neraka jahanam di dunia. Semakin hari semakin dahsyat maksiat. Semakin bercabang-cabang maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna lahu 'indaha." Jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwasanya maksiat tersebut annalah indahu akhu, memiliki saudari-saudari lainnya. Satu maksiat mengajak kepada maksiat yang lain. Itulah yang disebut dengan innal fujjara lafi jahim. Nah, ini urgensinya amalan hati adalah siapa yang mengerjakan amalan-amalan hati, maka sebab dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum akhirat. Dan siapa yang meremehkan amalan-amalan hati, maka sebab dia mendapatkan siksa di dunia dan akhirat. Kemudian ada perkataan yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, inna as-saghirata min qillatil haya wa 'adami ash-shu'ur bil 'idham wal khawf min Allah yulhiquha bil kabirah. Sesungguhnya dosa kecil dia. Tidak ada ancaman laknat, neraka, siksa, murka, kecil. Tapi terlarang, kecil dia dosanya. Tetapi ketika dikerjakan tanpa ada rasa malu, tanpa takut, tanpa merasa berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dikategorikan menjadi dosa besar. Wa innal kabirata min syiddatil haya wasyu'ur bil 'idham wal khawfi min 'adzabillah qad yulhiquha bis saghirah.
Adapun dosa besar, tapi saat melakukannya dia merasa berat, takut, siksa Allah Subhanahu wa taala, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bisa-bisa dosa besar tersebut ditulis oleh Allah sebagai dosa kecil. Kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihil qalb. Ini kembalinya kepada apa yang tertancap di dalam hati. Bagaimana saat dia melakukan amalan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik juga. Seorang ulama Bani Israel mengatakan, kata Imam Ibnu Jauzi, "Ya Rabbi kam a'sika wa la tu'aqibni." Wahai Tuhanku, berapa banyak aku bermaksiat kepada Engkau, tetapi Engkau tidak memberi siksa kepadaku. Maka perkataan dari ulama Bani Israel ini dijawab, "Kam u'aqibuka wa la tadri, alaysa qad haramtuka halawata munajati." Allah. Sudah sering aku siksa kamu, tapi kamu nggak ngerasa. Bukankah aku haramkan atasmu lezatnya bermunajat kepadaku, lezatnya berdoa kepadaku? Bukankah aku haramkan atasmu menangis karena aku? Bukankah aku haramkan atasmu lezatnya berzikir, berkhalwat, bersendirian dengan Allah? Aku haramkan. Itu siksa. Itu siksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan yang indah dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Yang ketiga. Dan saya sudah mengira ini tidak akan cukup, ya. Karena sepertinya ini sudah 1 jam kurang sedikit, ya. Yang ketiga, urgensinya amalan hati. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya amalan hati adalah pokok amalan lahiriah penyempurna. Ikut dari amalan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Rukun ibadah ada 3. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama setelah mereka meneliti istiqra' dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka mereka dapati bahwa rukun ibadah ada 3. Yang pertama, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih cinta kepada Allah, rasa cinta. Dari cinta ini nanti timbul amaliyah lahiriah. Ini kita buktikan. Kemudian yang kedua adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Surat Al-Anbiya surat ke-43 ayat 90. Surat Al-Anbiya ayat 90 maksudnya. Sesungguhnya para nabi, mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada raghaban, rasa harap, warahaban, rasa takut, dan mereka sangat khusyuk kepada Allah. Inilah 3 rukun ibadah. Ini sumber rasa cinta, rasa harap, rasa takut, sumber. Yang dengan sumber ini timbul amalan-amalan lahiriah. Tidak akan pernah mau sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid bagi laki-laki kecuali ada 3 ini. Karena cinta kepada Allah. Kalau bukan karena cinta, ngapain kita memutuskan tidur nganga kita? Mungkin. Lagi asik-asiknya tidur, kita putuskan ketika kita
sudah masuk waktu subuh. Kalau bukan karena berharap rahmat Allah, takut siksa Allah, tidak mungkin kita mengerjakan sholat subuh atau tahajud, atau menghafal Quran, atau berzikir, atau bersedekah. Capek-capek sudah mengumpulkan harta, disuruh sedekah 2,5% setiap tahunnya apabila dia muslim, kemudian merdeka, hartanya sampai nisab, melalui satu haul dan dimiliki secara sempurna. Ya, saya pernah ditanya oleh seorang perempuan. Waktu itu saya masih di Arab Saudi. Ada seorang perawat nanya, dia ini dari negara tetangga, bukan negara kita. Ustaz, saya akan pulang tahun ini. Alhamdulillah sudah banyak bekal di sini. Dan saya nanti di negara saya tidak akan kerja. Saya hanya membawa tabungan saya, kemudian saya bercocok tanam untuk keperluan sehari-hari. Pertanyaan saya tidak bekerja, tidak ada penambahan uang, saya bertahan hidup untuk menghidupi ibu dan diri saya dengan bercocok tanam. Apakah tetap wajib saya zakat setiap tahunnya? Saya katakan, syarat zakat wajib itu ada 5. Muslim, merdeka, melalui harta sampai nisab, dan memiliki harta tersebut selama 1 tahun, dan kepemilikannya sempurna. Selama syarat itu ada, tetap wajib zakat di setiap tahun. Kemudian dia mengatakan, wah kalau gitu berat. Dan sepertinya nggak adil. Ya, subhanallah. Orang kalau tidak cinta kepada Allah, tidak harap, tidak takut, tidak akan tumbuh perjuangan dengan bersedekah. Jangan bersedekah. Yang wajib zakat berat untuk dia kerja. Nah ini. Itu yang dimaksud keistimewaan amalan hati. Bahwa dia adalah sumber dan amalan lahiriah adalah pengikutnya. Yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di sisi Allah sesuai dengan amalan hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Di situ ada nilai bahasanya. Akramakum. Akrama adalah sighatut tafdhil, redaksi yang menunjukkan kepada perbandingan, komparasi. Kemudian kum dhamir muttasil lil jama'. Apabila ada sighatut tafdhil, setelahnya dhamir muttasil menunjukkan kepada sighah mubalaghah yang sangat tinggi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, atau boleh dengan memakai kata hiperbola, orang yang paling termulia di antara kalian di sisi Allah, orang yang paling takwa adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri. Takwa itu di sini, di hati, dan beliau memberikan isyarat pada hati. Makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhil ummah wa abarraha quluban." Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, mereka itu umat Islam yang paling utama, dan mereka itu yang paling baik hatinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hal yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa urgensi yang keempat dari amalan hati adalah kedudukan seseorang di sisi Allah sesuai dengan amalan hati.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Diceritakan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i. Beliau berkata, "Ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala salah, walakin bi syai'in kana waqara fi qalbihi." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidaklah mendahului para sahabat Rasulullah SAW dengan puasa dan sholat. Bukan. Tetapi dengan apa yang tertanam di dalam hati. Nah, ini yang keempat. Sebagian kedudukan antar manusia berdasarkan amalan hati. Ini menunjukkan keutamaan dari amalan hati tersebut. Wallahu a'lam. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan hati urgensinya adalah seseorang akan dibedakan. Ini beriman, ini munafik. Bukankah pembedanya hanya amalan hati? Bukankah pembedanya hanya amalan hati? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik, mereka lisannya muslim, hatinya kafir. Pembeda antara muslim dan kafir amalan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan lain atau urgensi lain dari amalan hati adalah bahwa terkadang dengan amalan hati, amalan yang kecil di sisi Allah berpahala yang besar. Dan sebaliknya amalan yang besar di sisi Allah berpahala kecil. Bagaimana perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, "Rubba amalin saghir tusaghiruhu niyyah. Wa rubba amalin kabirin tukabbiruhu niyyah." Berapa banyak amalan besar dikecilkan oleh niatnya yang buruk. Niat amalan hati. Dan berapa banyak amalan kecil dibesarkan dengan niat. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya ada seorang pezina yang meminumi anjing. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya idza huwa kalbun yalhas ya'kulu tsara minal 'atsh. Ada anjing, dia makan dari pasir-pasir karena kelaparan, karena kehausan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ada seorang wanita pezina yang melihatnya. Idra'athu baghiyun baghaya Bani Israil. Seorang wanita pezina dari Bani Israel melihatnya, fanaza'at muqaha fasaqathu faghufira laha bih. Lalu wanita tersebut melepaskan sepatu high heels-nya. Lalu dia minumkan kepada anjing tersebut. Setelah dia ambil air, maka diampuni untuknya dosa perempuan tersebut, ya, dengan sebab apa yang dia lakukan dengan meminumi anjing. Para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya asna alaihi wa qabila amalahu wa jaza bi fi'lihi.
Allah memuji atas amalannya tersebut, diterima amalannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atasnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fahadza lima hasala fi qalbiha min husnin niyyah warahmah izzah." Ini disebabkan karena dia terjadi di dalam hatinya niat yang baik, amalan hati, dan kasih sayang, amalan hati, saat dia meminumi tersebut. Maka amalan hati, amalan yang sangat luar biasa. Ya, waktunya habis, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Dan saya belum menyebutkan amalan hati. Nah, amalan hati masih poin yang ketiga yang kita sebutkan tadi, pengertian hati, pentingnya amalan hati. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan. Bisa sedikit saya simpulkan di sini bahwa kolbu adalah sepotong daging yang terletak di sebelah kiri dada yang berkaitan dengan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan amalan hati atau urgensinya amalan hati yang bisa saya catat di sini ada 6 poin. Yang pertama bahwa amalan hati adalah amalan yang wajib atas setiap muslim seperti wajibnya amalan dari anggota tubuh lainnya. Kemudian yang poin kedua adalah bahwa seorang hamba yang mengamalkan amalan hati, dia akan mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Dan apabila dia meremehkannya, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Hatinya di dunia akan menjadi sempit dan menjadi keras. Kemudian yang ketiga, amalan hati adalah amalan pokok dan amalan anggota badan adalah penyempurna mengikuti amalan hati. Kemudian poin yang keempat, kedudukan di sisi Allah berdasarkan amalan hati. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian poin yang kelima, seseorang akan dibedakan iman atau munafik atau kafirnya itu berdasarkan amalan hatinya. Dan yang keenam adalah terkadang dengan amalan hati, amalan yang kecil menurut kita itu di sisi Allah berpahala besar. Dan sebaliknya, amalan yang besar menurut kita di sisi Allah berpahala sangat kecil. Baik, itu yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya, saya informasikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara International Open University dan Kajian Sunnah Tebat dan Ustadz Ahmad Zaiduddin Al-Banjari. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaan yang diberikan oleh para muslimin. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan atas kesempatannya. Afwan Ustadz, Ana izin membacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Ustadz, izin bertanya mengenai zikir. Ada yang mengatakan kepada Ana, zikir itu harus diucapkan atau harus terdengar, tidak boleh di dalam hati. Apakah benar demikian? Mohon nasihatnya, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berzikir bisa dengan lisan dan bisa dengan hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Di sini berzikir kepada Allah bisa dengan lisan atau bisa dengan hatinya. Karena arti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perkara yang menarik tentang zikir. Dan ini berkaitan dengan zikir dengan hati. Yaitu seorang ulama salaf mengatakan
zikrullahi hasan. Berzikir kepada Allah dengan lisan itu baik. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Baik. Wal ahsan minhu, yang lebih utama darinya adalah an tadhkurallaha inda al-ma'siyah fatakuffa anha. Dan yang lebih utama darinya adalah engkau mengingat Allah saat ingin bermaksiat, lalu engkau tahan dirimu. Di sini para ulama mengatakan bahwa tarkul ma'siyah afdalu min fi'li tha'ah. Menjauhi maksiat lebih utama dibandingkan mengerjakan ketaatan. Ya, tentunya ini khilaf nanti di antara para ulama. Mana yang lebih utama? Apakah mengerjakan ketaatan ataukah menjauhi kemaksiatan? Yang jelas, berzikir bisa dengan lisan dan bisa dengan hati. Dan kedua-duanya ada hubungannya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Lalu kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, apakah rasa was-was dalam hati akan rezeki dan doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan adalah dosa? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Tafadhol Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berdoa, lalu dia was-was. Jangan-jangan nggak dikabulkan. Usaha, lalu dia was-was. Jangan-jangan tidak lancar rezeki. Maka perasaan was-was seperti ini haram hukumnya. Kenapa? Karena berarti dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka untuk sesuatu yang dia tidak pantas diburuki sangka. Maka saat berdoa dia harus yakin akan dikabulkan oleh Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil." Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lupa atau terlena. Maka dia harus yakin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijab." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu seseorang mengerjakan sebuah penyimpangan dalam agama, saat berdoa dia tidak yakin dikabulkan. Saat berdoa dia tidak yakin dikabulkan. Saat berusaha dia tidak yakin diberi rezeki. Karena di situ ada nilai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nilai perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa atas segala doa, Allah Maha mengabulkan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala rezeki. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana caranya meminimalisir atau menghilangkan was-was syaitan dalam hati? Karena terkadang pada saat ingin melakukan atau setelah melakukan suatu kebaikan, suka tiba-tiba terbesit bisikan syaitan seperti ingin dilihat orang dan lain-lain. Padahal awalnya melakukan kebaikan tersebut hanya mengharap wajah Allah. Lalu bagaimana ya Ustaz? Syukron, jazakallahu khairan. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Bagaimana caranya menghilangkan was-was dalam hati? Was-was yang dimaksud dalam pertanyaan adalah khawatir riya.
Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Karena was-was itu macam-macam ya. Ini was-was yang dimaksud adalah berarti dia dihinggapi perasaan ingin riya, ingin dilihat orang, kemudian dipuji, ingin dilihat orang, atau diberikan hadiah. Cara agar kita ikhlas beribadah murni hanya karena Allah, tidak ada embel-embel ingin dilihat orang agar dipuji, ingin dilihat orang agar diberi hadiah, maka kita harus mengetahui apa penyakit dari riya, atau lebih tepatnya apa penyebab riya. Karena yang disebutkan dalam pertanyaan itu kan riya, beramal ingin dilihat agar dipuji, beramal ingin dilihat agar diberi hadiah, harta tahtawan, pujian, penghargaan, sanjungan, dan sebagainya. Maka kita harus melihat sebab riya. Sebab riya ada dua, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, la yastami'ul ikhlas fi qalbil abdi wa mahabbatun nas wa tam'i fi ma 'indan nas wa mahabbatu madhin nas wa tam'i fi ma 'indan. Artinya tidak akan terkumpul keikhlasan dengan dua perkara. Cinta kepada pujian manusia, dan yang kedua cinta apa yang ada pada diri manusia berupa harta-harta ataupun hadiah. Ini dua penyakit atau dua penyebab riya. Ingin dipuji, ingin diberi hadiah. Maka cara agar kita tetap ikhlas, tidak terbesit di dalam hati menginginkan ingin dipuji oleh orang, adalah kita harus menghilangkan dua sebab. Sebab yang pertama ingin dipuji, beramal ingin dilihat agar dipuji. Maka ketahuilah cara mengobatinya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ilmu keyakinan, bahwasanya kamu harus meyakini seyakin-yakinnya pujian manusia penuh dengan keterbatasan dan relativisme. Relatif. Kadang manusia memuji, kadang manusia menghina. Pada saat yang bersamaan dipuji, pada saat yang bersamaan dihina. Tetapi jika Allah memuji, maka semuanya memuji. Terus ada seorang A'rabi, orang yang hidup di pedalaman, datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, inna madhi zain wa inna dhammi syain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau memuji orang dalam syair-syairku, maka pasti dia terpuji. Dan kalau aku mencela orang dalam syair-syairku, pasti dia terhina. Kata Rasulullah, zakahu Allah. Itu hanya dimiliki oleh Allah. Maka saat kita bersedekah, beramal, baca Quran, ya, maka pada saat itu, jika ada perasaan ingin dilihat agar dipuji, ya ingin dilihat agar dipuji ya. Kalau ingin dilihat agar dicontoh lain hal. Ingin dilihat agar dipuji, maka pada saat itu berarti dia mengingat bahwa pujian manusia terbatas, penuh dengan kesamar-samaran, dan seterusnya. Itu obat untuk penyebab pertama. Kiat untuk menghilangkan penyebab yang kedua, yaitu apa? Ingin dapat hadiah dari manusia. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "I'lam ilmuka yaqinan anna ma biyadillah biyadin nas la ya'tika illa bi'idzin." Kamu harus mengetahui baik-baik, seyakin-yakinnya bahwa apa yang ada di tangan manusia berupa harta, tahta, wanita, tidak akan sampai kepadamu kecuali dengan izin Allah. Maka pada saat itu kita lakukan. Nah, begitu cara seseorang agar terhilang rasa was-was ingin riya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya.
Kemudian masih ada pertanyaan kembali, Ustaz. Nah, Assalamualaikum Ustaz, jazakumullahu khairan atas ilmunya. Bagaimana cara menata hati Ustaz jika merasa sudah sangat berantakan karena lingkungan tempat bekerja? Padahal tempat bekerja sejatinya orang-orang yang sudah mengenal sunnah. Tafadhol Ustaz. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka harus dijabarkan dulu apa yang dimaksud dengan hati yang sudah rusak. Dari sisi apa? Apakah penuh dengan penyakit hati? Karena penyakit hati banyak. Kesombongan, ria, kemudian ujub, ya, itu penyakit-penyakit hati. Jadi kalau seandainya yang dibicarakan adalah bahwa cara menata hati karena hati ini sudah kotor dari apa? Dari kesombongan. Maka jawabannya mudah. Sandarkan semua keahlian dan juga nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang rasa sombong. Hilang rasa ujub. Kemudian kalau penyakit hatinya riya, sudah kita jelaskan. Itu jadi cara menghilangkan penyakit hati atau menata hati, cara menata hati karena hatinya sudah rusak ataupun karena sudah kotor dengan apa dulu? Harus dijabarkan. Kalau dengan maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kalau dengan kotor dengan riya, maka sudah kita jelaskan. Kalau kotor dengan sombong, dengan ujub, maka sudah kita sebutkan juga. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz Afwan, di sini masih tersisa 2 pertanyaan kembali, Ustaz. Apakah dibacakan? Silakan. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ana izin bertanya, apakah wanita yang tidak berhijab bisa Allah ampuni sebab sholat tahajudnya? Apakah amalan yang wajib bisa terampuni karena amalan sunnah? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cara berpikirnya tidak begitu. Makanya saya pernah bikin status tentang masalah ini. Karena saya lihat ini cara berpikirnya harus berimbang. Karena akhirnya permasalahan ini kan timbul disebabkan karena sebuah ucapan yang dikatakan oleh seseorang yang berdakwah, rahimahullah. Bahwasanya tidak boleh menghina orang yang bermaksiat, diantaranya melepas jilbab atau tidak memakai jilbab. Mungkin satu sholat tahajud dia menghapuskan dosa, dia tidak melepas jilbab. Dia tidak berjilbab. Maka jawabannya adalah perkataan tidak boleh menghina, betul. Tidak boleh kita menghina orang yang bermaksiat. Yang patut kita lakukan adalah menasihati, jangan menghina. Menasihati orang yang bermaksiat, minum minuman keras, berjudi, mencuri, membunuh, melepas jilbab. Tidak boleh kita hina, tetapi kita nasihati. Dengan cara kita melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, nasihati. Tetapi bukan berarti tidak boleh menghina, kemudian benar perbuatan melepas jilbab. Itu salah. Ya. Tidak boleh menghina, jangan sampai dipahami bahwa benar perbuatan melepas jilbab. Maka melepas jilbab atau seorang perempuan wanita muslimah tidak berjilbab, terlihat rambutnya, terlihat telinganya, terlihat bawah dagunya,
terlihat lehernya, terlihat dadanya, bahkan mungkin buah dadanya, maka itu adalah dosa besar, tanda kemunafikan, mengikuti ajaran iblis dan kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, mendatangkan kegelapan di akhirat dan diancam masuk ke dalam neraka. Haram, dosa besar. Begitu cara memahaminya. Jadi jangan dipermasalahkan bahwa sholat tahajud bisa menghapuskan dosa seseorang tidak memakai jilbab. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang patut kita perhatikan di sini, tidak boleh menghina seseorang yang bermaksiat. Yang boleh kita lakukan adalah menasehati seorang yang bermaksiat. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah tetap meyakini bahwa tidak berjilbab bagi wanita muslimah haram, dosa besar, tanda kemunafikan, mengikuti ajaran setan, iblis, dan mengikuti kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani, mendatangkan kegelapan di hari kiamat, ya, mendapatkan laknat, dan seterusnya dari dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mencium bau surga, padahal bau surga bisa dicium dari 500 tahun perjalanan. Saking jauhnya wanita tidak memakai jilbab tersebut. Nah, disinilah pentingnya belajar ilmu dari dasar. Jangan kemudian mendengar kata-kata yang agak manis sedikit kemudian goyah. Saya sering mengatakan, bagi seorang yang baru meniti jalan istiqamah, yang ngetrennya bahasanya sekarang adalah lagi hijrah, maka paling utama dia lakukan adalah menimba ilmu agama dari dasar secara sistematis. Bukan dari video 1 menitan di Instagram atau TikTok, 5 menitan di YouTube atau Facebook, bukan. Itu tidak mendatangkan ilmu yang mumpuni. Itu hanya sebatas pemberi masukan kepada kita sehingga semangat kembali. Adapun untuk menjadi seorang penimba ilmu agama, maka duduk dengan seorang guru, ngaji kitab dari dasar. Terutama saya katakan publik figur, hati-hati. Ya. Jika memang ingin benar-benar istiqamah, maka jauhi dengan semua apa itu namanya? Ketenarannya. Ingin aksesnya kembali ke media sosial, sama saja, cuma beda casting doang. Nasihatin, nasihat, bukan marah, nasihat. Ya, karena kita ingin lebih baik. Kita sudah lama meninggalkan, sudah lama membuang-buang waktu kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka ketika kita mulai istiqamah, menimba ilmu agama, istiqamah, meniti jalan istiqamah, atau istilahnya lagi tren berhijrah, maka pada saat itu timbalah ilmu agama dengan guru yang benar, baik akhlaknya dan agamanya, dari dasar ilmunya secara sistematis. Nah, dengan begitu, dia tidak akan goyah kalau ada perkataan-perkataan yang agak membingungkan sedikit. Masa sih kalau begitu? Karena dengan maka saya pernah nulis status tentang masalah itu, karena saya lihat sebagian orang akhirnya banyak bertanya, ya, banyak Ustaz dijadikan sebagai tameng untuk tidak berjilbab, banyak dijadikan sebagai tameng untuk tidak melakukan nahi mungkar bagi wanita berjilbab. Jangan-jangan nanti dia ahli tahajud, kamu aja yang nggak tahajud, sering nyinyir orang. Enggak, salah.
Ya, menghina orang bermaksiat haram. Yang boleh adalah menasihati. Tetapi yang melepas jilbab dosa besar, haram, dilaknat. Munafik, mengikuti ajaran setan, mengikuti kebiasaan kaum Yahudi Nasrani, mendapatkan kegelapan, dijauhkan dari surga, tidak mencium bau surga. Kurang apa lagi? Begitu cara memahaminya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya. Mungkinkah orang yang fajir mempunyai hati yang baik Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Orang yang fajir tidak mungkin mempunyai hati yang baik. Kenapa? Maksudnya begini mungkin. Ada seorang bunda yang disebut dengan bunda kemanusiaan. Tetapi dia tidak beriman. Maka tidak manfaat kemanusiaan yang dia miliki. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai adab paling utama kepada penciptanya. Dia mungkin sopan, santun, tepat janji, jujur, tapi dia melakukan kesyirikan. Maka ini adalah dosa dan lebih berbahaya dibandingkan dia mempunyai buruk, ya, adab buruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian dia tidak berharga amal-amal baiknya? Karena dia buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang semestinya seorang makhluk lebih beradab kepadanya dibandingkan dia beradab kepada makhluk-makhluk dari zat tersebut. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, orang fajir tidak mungkin hatinya bersih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan akan hal itu. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aznaba al-'abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Jika seorang hamba berdosa, maka ditorehkan noktah hitam di hatinya. Fa idza naza'a wastaghfara saqula qalbi. Jika dia melepaskan dosa tersebut, beristighfar, maka akan bersih kembali hatinya. Fa in zada zidat alaihi. Kalau seandainya dia bertambah maksiatnya, bertambahlah noktah hitam tersebut di hati. Hatta ta'luwa qalbahu. Sampai menutupi hatinya. Fadzalika ran. Itulah penutup hati. Maka tidak mungkin orang fajir banyak dosa bersih hati. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan para jamaah. Alhamdulillah pertanyaan semuanya setelah dibacakan. Saya selaku admin pertanyaan mengembalikan berikutnya kepada host, kepada Al-Akh Rahmat Faisal. Saya kembalikan. Fadol. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Berikutnya kita ada kuis, diminta Ustadz untuk memberikan pertanyaan. Nanti kita akan ambil 3 pemenang, akan mendapatkan merchandise dari kajian Sunnah Tebet. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang pertama, apa itu hati? Nah, ya, untuk Mustami silakan jawabannya di chat langsung. apa itu hati? Silahkan.
Silahkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan, boleh langsung pertanyaan kedua ya. Silakan Ustaz. Pertanyaan kedua, sebutkan beberapa tafsiran para ulama tentang sesungguhnya di dalam tubuh terdapat sepotong daging. Daging yang dimaksud apa? Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama. Saya ulangi, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad. Jika ingatlah di dalam tubuh ada sepotong daging. Daging di sini sebagian ulama menafsirkan dengan beberapa tafsiran. Tafsiran tersebut apa saja? Sudah saya jelaskan tadi. Bahkan 2 kali saya ulang penjelasan. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa contoh bahwasanya hati adalah pokok dari seluruh amal? Apa contoh bahwasanya hati adalah pokok dari seluruh amal? Nah, ini panitia yang menentukan aja ya, siapa yang benar, siapa yang salah, atau saya yang menentukan? Atau bagaimana panitia? Ya nanti Enggak, maksud saya kalau panitia yang menentukan, alhamdulillah, berarti kita tutup dulu kajiannya dan saya mau live gitu. ya. Kalau seandainya, karena di sini sudah agak larut malam, karena Baik. waktu Indonesia Tengah kan. Baik. Nanti yang menentukan panitia saja. Sebelumnya mari kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk menerima ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sebelum saya tutup, kepada ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui lebih luas tentang International Open University atau IOU, dipersilakan untuk bergabung di grup chat kami, baik di WhatsApp ataupun Telegram. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman yang masih bergabung dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz. Nanti kami akan umumkan kalau memang masih di sini pemenangnya. Kalaupun tidak, nanti kami akan informasikan melalui Facebook kami. Facebook IOU Indonesia.
dikasih kesempatan 1 menit lagi untuk yang mau menjawab pertanyaan. Nanti pemenangnya akan diumumkan lewat sosial media IOU Indonesia atau istilahnya IOU Bahasa, baik itu melalui Facebook ataupun Instagram dan Telegram mungkin, Twitter, kami ada semua di sana. Nanti kita umumkan ke semua sosial media kami. Baik, untuk rekan-rekan yang masih bergabung, mari kita sama-sama tutup kajian kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di live talk kami berikutnya.